Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul di tempat ini. Dan pagi hari kita mau memulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian selain kau tiada yang lain. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa di dalam kehidupan kita hanya ada Tuhan. Milikku di surga.
Bapak, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita mau angkat pujian pertama dalam. Kita mau nyatakan bahwa kita begitu besar kasih Tuhan telah tercurah di dalam hidup kita. Amin. Sama-sama sambil bertepuk tangan. Kita mau angkat pujian.
Shalom. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saya bersyukur ada bisa berdiri di sini karena Tuhan baik buat saya pribadi. Memang di hari Rabu kemarin saya jatuh naik motor ya, pas lagi ada muatan sedikit, jadi yang boncengan muatan itu jatuh, motornya oleng. Jadi saat terjatuh kaki saya ketimpa ya mungkin kurang lebih muatan 70 kilo lah. Kebetulan karena motornya oleng, kaki saya nyangkut di belakang.
Jadi posisi tertimpanya jadi begini. Jadi dia bunyi krok di sini. Jadi saya bilang, Tuhan, kaki saya udah patah lagi. Tuhan, kaki saya udah patah lagi gitu. Tapi puji Tuhan, itu setelah saya angkat kaki saya dengan rasa sakit, saya rebah di tanah mungkin kurang lebih ada setengah jam mungkin. Saya nggak bisa berbuat apa-apa dan saya udah pusing sebetulnya. Di saking pusingnya motor tinggal saya apa-apain, hanya saya matikan kontaknya. Jadi saya rebah di tanah mungkin ada sekitar setengah jam dan mata saya sudah mulai kunang-kunang. Cuma saya dalam hati hanya bilang haleluya, 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 hanya itu aja. Memang bahasa itu sebetulnya melekat di hati saya. Dan saya hanya terpejam. Kalau matanya dibuka, pusingnya makin tambah pusing. Jadi saya cuma bilang haleluya, haleluya, itu aja. Jadi sekitar sudah ada setengah jam karena udah dekat pondok. Saya pelan-pelan berangkat ke pondok. Saya rebah lagi mungkin sekitar 2 jam mungkin. Kalau kejadiannya kira-kira setengah tiga siangnya, sambil menahan rasa sakit dengan rasa pusing, saya rebah lagi di pondok. Baru sekitar jam 5 baru saya bangkit dengan itu kan masih berangkat lah, pegang-pegang apalah baru bisa. Terus saya pulang ke rumah sekitar jam 5. Saya mandi, makan, terus rebah. Karena di rumah pun harus pegangan baru bisa jalan. Jadi saya makan obat asam penamat sama paracetamol, saya coba rebah. Gak bisa juga, masih lutut dia kakinya. Terus malam itu saya pergi ke rumah abang saya untuk dipijat. Memang dia bukan ahli pijat, cuma percaya dia itu bisa bikin sembuh ya. Itu dipijat, malamnya itu lumayan agak bisa tidur. Memang kakinya di pergelangannya agak bengkak sedikit. Nah, terus malam kedua saya dipijat abang saya lagi hanya makan asam penamat. Jadi pas hari Jumat kemarin, pas mau latihan saya izin karena memang belum bisa berdiri sempurna. Dalam pikiran saya, ya udahlah, kalau memang nggak bisa untuk melayani, berarti Tuhan tidak izinkan saya untuk melayani hari Minggu. Tapi pas malamnya itu saya pikir, memang dalam hati saya kurang punya prinsip. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya akan berusaha total, saya akan berusaha maksimal. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya harus bisa. Memang kalau lihat kondisi kaki waktu itu hari Jumat kemarin, memang udah saya pasrah, berarti nggak bisa gitu. Paling mau cari ganti pun bulan kemarin saya sudah gantian dengan Pak Doni. Kalau bulan ini gantian lagi, saya kenakan bapak saya gimana. Kalau saya prinsipkan, kalau memang melayani harus total gitu, biarpun pelayanan sekecil hal apapun. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya harus sembuh, saya harus bisa. Karena saya yakin Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Jadi saya bisa berdiri di sini. Puji Tuhan, memang dia pun masih ada rasa sakit sedikit ya. Tapi saya sudah bisa dengan suara apa adanya. Saya bisa bernyanyi, bisa menari untuk Tuhan. Dan saya yakin biarpun pelayanan sekecil apapun yang saya lakukan hari ini, hanya menyanyi, hanya menari, saya yakin itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadi itulah kesaksian saya. Mungkin kalau nggak kepegang Tuhan, saya sendiri aja secara manusia sih nggak yakin bisa ada berdiri di sini saking sakitnya. Soalnya pas dia ketimpa itu langsung krok, nah saya kira patah. Tapi puji Tuhan, Tuhan sangat baik bagi saya. Tuhan izinkan saya untuk menyenangkan hati Tuhan saat ini. Mungkin itu aja kesaksian dari kami. Kami kembalikan kembali kepada bibit pujian.
Haleluya. Puji nama Tuhan, saksi yang memberkati kita semua. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saya minta dengan hormat Ibu Rusma untuk memimpin kita di dalam persembahan. Sambil kantung kolektor diedarkan, kita mau angkat pujian. Pas 1, 2, 3.
Kami akan belajar kebenaran firman. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus haleluya. Amin. Salam. Kembali lagi kita pada saat pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama kembali untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan saya beri judul penderitaan Ayub. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan firman Allah buat kaum wanita, ibu-ibu, bagaimana penderitaan Hana. Tapi pada saat pagi hari ini, bagaimana penderitaan Ayub. Jadi firman Allah ini Bapak Ibu, saya tidak tahu juga kalau berbicara tentang penderitaan. Mungkin Tuhan tahu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu setiap kehidupan kita ini di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena Tuhan tahu jalan hidup kita, makanya kita siap untuk diuji. Ini firman Allah. Karena Dia tahu jalan hidup kita, maka kita siap untuk diuji. Nah, di balik ujian itu ada apa? Ini yang menjadi pergumulan kita, seperti yang dirasakan oleh Ayub sendiri. Kita tahu Ayub adalah orang yang sangat saleh, setia, taat, tekun, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Tapi apakah setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak pernahkah dia diuji? Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, apakah dia belum pernah diuji oleh Tuhan atau tidak pernah diuji oleh Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Tapi di balik ujian itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, sama seperti Ayub. Di balik penderitaan dia ada rahasia, ada kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Tuhan memulihkan seluruh kehidupannya. Dia memberkati Ayub sampai 2 kali lipat. Ini dibalik penderitaan Ayub yang dia alami, yang Tuhan kehendaki, karena itu terjadi atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari pada saat pagi hari ini kita akan belajar. Kita akan pelajari apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Ayub ini, penderitaan Ayub ini. Mari kita lihat dalam Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Kita belajar dari firman Allah. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas.
Karena dia tahu jalan hidupku. Seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Jadi inilah yang membuat Ayub yakin, Bapak Ibu. Dia yakin karena Tuhan tahu jalan kehidupannya, jalan hidupnya. Seandainya dia diuji oleh Tuhan, dia akan timbul seperti emas. Dia akan berharga seperti emas. Dia sangat berharga. Tapi Ayub, orang yang sangat tekun, sangat saleh, setia, taat, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan tahu akan jalan kehidupannya. Sama seperti itu. Jadi kalau Ayub diuji, itu adalah kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Maka di balik ujian itu, di balik cobaan itu, ada rencana Allah, ada tujuan Allah, ada kehendak Allah di balik itu semua. Dalam kehidupan kita, apa kehendak Allah? Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita ini? Apakah kita selalu datang kepada Tuhan, atau kita tambah dekat kepada Tuhan, atau kita menjauh daripada Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Tapi bagi Ayub tidak. Bagi Ayub tidak. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Ayub, penderitaan yang dia alami, dia kehilangan keluarganya, harta bendanya, ternaknya, bahkan penderitaan fisik yang dia alami, penyakit barat yang dia alami. Terus omongan istrinya sendiri kepada dia, tetaplah kamu bertekun kepada Allahmu, kutuklah dia, matilah dia. Ini kata istrinya sendiri yang membuat dia juga tambah menderita. Kamu berbicara seperti orang gila, kata Ayub kepada istrinya. Kamu hanya mau menerima yang baik-baik saja, tapi yang buruk, yang jelek tidak kamu terima. Ya. Banyak penderitaan yang dia alami, Bapak Ibu. Penderitaan lain. Tapi dia tetap teguh di dalam Tuhan. Inilah ujian iman. Di manakah ketahanan iman kita di dalam Tuhan? Yang dialami oleh Ayub sendiri. Tapi dia tidak pernah putus asa. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan Ayub. Karena rencana Tuhan bukan rencana kejahatan, tapi rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Ini yang dipegang oleh Ayub. Tuhan melakukan ini semua pada diri Ayub karena Tuhan punya maksud. Adakah dia tetap tekun di dalam Tuhan? Adakah dia tetap tekun, taat, setia kepada Tuhan? Walaupun penderitaan itu sungguh luar biasa, amat luar biasa yang dia alami. Kalau secara manusia mungkin kita tidak sanggup untuk menerima penderitaan yang dialami oleh Ayub. Harta benda hilang, keluarga hilang, harta benda hilang, dijauhkan dari teman-temannya, sahabatnya, penyakit datang, sungguh luar biasa. Ocehan istri yang demikian rupa juga kepada dia, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi bagi Ayub, dia tetap setia. Dia sampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu
dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Ini yang menjadi jaminan buat Ayub. Seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Aku akan berharga. Berarti ada suatu pemurnian di sini Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan itu dibentuk? Sama seperti emas dibentuk. Melewati penderitaan, dibakar, ditembak, supaya bisa terbentuk emas yang murni, sehingga sangat berharga di mata Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita siap dibentuk. Kita siap dibentuk, ditembak, dibakar, penderitaan yang luar biasa. Ini adalah suatu proses pemurnian, pendewasaan hidup kita. Bagaimana iman kita, kekuatan iman kita, ketahanan iman kita di dalam Tuhan. Yang dialami oleh Ayub. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita mengalami berbagai macam penderitaan di sini. Apapun bentuknya, pergumulan Bapak Ibu, sampaikan kepada Tuhan. Saya tidak tahu penderitaan yang kita alami, pergumulan kita masing-masing. Tapi Tuhan satu-satunya harapan kita. Sama seperti Ayub. Makanya sekarang kata Rasul Paulus, bermegahlah dalam penderitaan. Bermegahlah dalam penderitaan. Karena di balik penderitaan itu akan timbul ketekunan. Kalau kita sudah bertekun, maka kita sudah menjadi tahan. Tahan apa Bapak Ibu? Tahan uji. Jadi di balik penderitaan itu akan menghasilkan suatu ketemuan. Ini yang dialami oleh Ayub. Di balik ketemuan itu sudah membuat dia tahan uji. Kalau dia sudah tahan uji, maka akan menimbulkan yang namanya suatu pengharapan. Pengharapan yang tidak sia-sia, karena sudah dijamin oleh Tuhan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Mengapa tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi ini di balik semuanya. Coba Roma 5. Ini Roma 5 ayat yang ketiga. Ini Bapak Ibu, yang menjadi kekuatan kita. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Keempat, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari, apapun persoalan kita, penderitaan kita, mari kita bermegah di dalam penderitaan itu. Tetap bermegah dalam penderitaan, karena akan menghasilkan suatu ketekunan. Kita akan tekun di dalam Tuhan. Di balik ketekunan kita, maka kita akan menjadi tahan uji.
Kalau sudah tahan uji, apapun bentuk persoalan kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita yang kita alami, pergumulan kita, maka itu akan menghasilkan suatu pengharapan kita pada Tuhan. Karena memang dialah satu-satunya pengharapan itu yang sanggup menolong kita semua. Karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Karena kedaulatan itu ada di tangan Tuhan, maka Dia juga yang berdaulat atas kehidupan kita, atas kehidupan saya dan saudara. Inilah yang dipegang oleh Ayub. Karena Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Karena kedaulatan ada di tangan Tuhan. Dia mau membentuk seluruh kehidupan kita ini. Sejauh mana kita di hadapan Tuhan, sejauh mana penginginan kita kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar tahan uji. Karena itu adalah ujian dari Tuhan. Tapi di balik ujian itu, karena memang itu adalah seizin Tuhan. Ayub menjamin itu dalam hidupnya. Karena Tuhan tahu jalan hidupnya nanti. Jalan hidup kita semua Tuhan tahu. Sudah Tuhan tahu. Di balik itu semua, seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas, bukan tenggelam, tapi timbul berharga, sama seperti emas yang berharga. Bagaimana emas itu bisa berharga? Harus diproses, dibentuk, melewati penderitaan, api ditempa, sehingga membentuklah emas yang murni. Inilah pemurnian kehidupan kita. Harus dibuktikan agar tubuh yang namanya adalah kedewasaan iman kita, kedewasaan rohani kita. Ya. Dalam kita mengikuti Tuhan. Makanya dari awal saya bilang tadi, apakah orang yang sudah percaya menurut Tuhan, apakah dia tidak pernah diuji Tuhan? Belum. Semua pernah. Saya yakin kita semua pernah mengalami pergumulan kita, penderitaan kita, kesusahan kita. Tapi di balik itu semua ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan mau membentuk kehidupan kita ini sama seperti Ayub. Sama seperti tadi, walaupun dia dikucilkan oleh teman-teman, padahal Ayub tidak pernah dia menyangkal Tuhan. Mungkin di balik sakitnya dia dikira orang dia adalah karena berbuat dosa, tapi tidak. Ayub tidak pernah berbuat dosa. Dia takut akan Tuhan. Dia menjauhi seperti kita. Dia tidak pernah menyangkal. Justru di balik itu semua, ini yang membuat Ayub tetap kuat. Dia tidak pernah goyah. Karena Tuhan tahu jalan hidupnya. Dan Tuhan juga akhirnya dengan ketekunannya, dengan kesalehannya dapat kuat, Tuhan juga yang akan memberkati kehidupannya, memulihkan kehidupannya. Ini dibalik semua penderitaan yang Ayub alami. Nah, mari Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Ayub ini dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Kurang lebih 2 jam saja Tuhan minta kita dalam satu minggu. Karena dalam Ibrani 10 ayat 10 ayat 5, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di situ kita hanya berserah kepada Tuhan.
menjalani sisa kehidupan kita ini hanya kepada Tuhan. Kita tidak tahu ke depannya. Tapi marilah kita belajar pada saat pagi hari ini. Kita ambil kehidupan lain dalam kehidupan kita. Selama kita menjalani sisa-sisa kehidupan kita ini, sungguh luar biasa. Kalau kita pelajari kitab Ayub ini, sungguh luar biasa. Banyak yang bisa kita ambil poin-poin penting. Tapi Tuhan mau kita pagi hari ini kita juga segala penderitaan kita, segala pergumulan kita sudah diselesaikan semua oleh Tuhan. Amin. Sudah diselesaikan semua oleh Tuhan. Karena Tuhan yang berdoa atas kehidupan kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Allah yang pagi hari ini bisa terdengar. Telah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya lewat Roh Kudus, memberikan pengertian lebih lanjut dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman kita. Amin. Mari Bapak Ibu, semoga berdiri kita angkat satu pujian. Bagaikan pujian. Siap dulu. Siap di
Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami mau belajar atas kehidupan Ayub. Walaupun dia penuh penderitaan yang dia alami dalam kehidupannya, tapi dia tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah satu-satunya pengharapan yang sanggup menolong setiap penderitaan yang dia alami. Begitu juga dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak penderitaan yang kami alami, banyak pergumulan yang kami alami, banyak persoalan yang kami alami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang sanggup menyelesaikan itu semua dalam kehidupan kami. Asalkan kami tetap teguh di dalam Engkau, dan Engkau satu-satunya kekuatan dan penolong itu, dan Tuhan satu-satunya pengharapan itu. Kami yakin Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kehidupan kami. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala seruan kami. Haleluya Bapa. Terpujilah kamu Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah berfirman buat kehidupan kami. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami, selama kami mengikuti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin sidang jemaat-Mu, siapapun yang hadir pada saat pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, buat saudara. Firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Sambil Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, kita mengangkat pujian. Kau 1, 2, 3. Bapak
Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mengangkat firman pada pagi hari ini. Hari Senin hari Jumat ada ibadah dari tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah anak Sabtu ceria jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pada sore harinya ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 22 Juni 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Titin Sumari, singer oleh Saudara Yusak, Ibu Lucy Selin Daniels, dan Saudari Hilda Lydia Natalia. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matiusien, petugas persembahan oleh Bapak Tiono dan Bapak Emil Suryanto, operator LCD oleh Saudari Aprimidarti SPD, penerima tamu oleh Bapak Pepa PD dan Ibu Erlina Angelina Sitorus. Dan sore harinya pada tanggal 22 Juni 2025 ada ibadah WB di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita tutup, saya menyampaikan satu pemberitahuan bahwa besok pagi, kalau Tuhan kehendaki, saya bersama istri, kemudian Pendeta Pratama Antonius akan berangkat ke Palangkaraya untuk menghadiri sidang majelis daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, jadi Bapak Ibu, semua gembala wajib hadir. Jadi kalau tidak, harus kirim surat ke BPD. Nah, jadi saya melihat sepertinya harus begitu. Nah, kemudian untuk mewakili saya di sini dengan kasih Kristus, saya mohon kesediaan dari Bapak Alfred. Jadi saya tidak tahu apakah 1 minggu ke Palangkaraya, karena fisik saya tidak seperti dulu. Sekarang ini usia hampir 80 tahun. Nah, jadi saya dengan Bapak Dr. Andes Praslabu kurang lebih fisiknya. Nah, cuma karena pekerjaan Tuhan, kita wajib hadir. Dan kemudian untuk memimpin Bidstone Senin sore dan Jumat sore, dengan kasih Kristus saya minta bantuan dari keponakan kami, Saudara Asaria Agustian SPDK. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kembali kami memanjatkan syukur ke hadapan hadirat Tuhan, karena oleh kasih setiamu Tuhan perkenankan kami sekalian untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan perkenankan kami sekalian untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami juga sehati berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan yang mengerti tentang keadaan mereka. Tuhan selalu bersama-sama mereka. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga di lain kesempatan mereka juga bisa bersama-sama kami di sini untuk kami menikmati berkat Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Secara khusus Saudara Adrianus yang saat ini masih sakit, kami juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kau hadir, Kau pulihkan kesehatannya, sehingga di lain kesempatan tatkala saudara kami ini mengalami kesembuhan dari Tuhan, beliau bisa datang bersama-sama kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk kota kami yang kami kasihi, untuk bangsa kami yang kami kasihi. Kami rindu Tuhan agar sorak-sorai pujian penyembahan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan naik ke hadapan hadirat-Mu melalui kota ini, melalui bangsa ini yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Selamatkan kota ini Tuhan, selamatkan bangsa ini. Biar kemuliaan Allah yang gilang gemilang itu terjadi di dalam kehidupan bangsa ini. Bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan yang terbaik hari ini. Kau telah memberkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh pelayan Tuhan yang bertugas hari ini. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga percaya Bapa, Tuhan terus menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan Bapa, pada gilirannya nanti Tuhan tuntun kembali kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.